pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi ada pelajaran nggak sebelumnya? Ada. Oh, masih. Yaudah, sekarang kita ini ya, ice breaking dulu ya biar semangat. Iya. Jadi nanti ice breakingnya kayak gini. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya menyilang, jempol bergoyang. Oke, gitu ya. Iya. Mulai ya. Iya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya menyilang, jempol bergoyang. Oke, sekali lagi ya. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya menyilang, jempol bergoyang. Oke. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih meningkatkan rasa peduli terhadap orang lain, bahkan pada diri sendiri. Jadi, Ibu akan menyampaikan materinya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Baiklah. Jadi judulnya meningkatkan empati pada diri dan terhadap orang lain. Jadi yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih empati itu, terus apa sih aspek-aspek empati dalam diri kita dan bentuk-bentuk empati. Yang pertama, pengertian empati. Empati adalah pengalaman emosional antara pengamat dan subjek, di mana pengamat mengidentifikasi dan menunjukkan emosional subjek berdasarkan penglihatan dan pendengaran. Jadi empati juga sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti bagaimana perasaan, pikiran, dan keinginan terhadap orang lain tanpa mempengaruhi objektivitas dalam menilai orang lain tersebut. Jadi kita bisa berempati terhadap orang lain itu dari penglihatan kita, dari pikiran kita. Kemudian apa tuh aspek empati? Aspek perilaku empati. Empati dipandang mengandung dua aspek, dan ini secara kognitif dan afektif, di mana empati kognitif akan memudahkan individu dalam mengolah informasi terkait emosi seseorang. Empati kognitif melibatkan proses perspektif taking, yakni membayangkan dirinya berada pada situasi sama dengan yang dihadapi orang lain, untuk kemudian berusaha memahami apa yang dirasakan orang lain. Nah, seumpama nih temennya kayak ada masalah dalam keluarga, kita tuh melihat teman kita tuh sedih, murung, gitu tuh kita merasa kasihan, kayak apa yang dirasakan oleh teman tuh kita ngerasain juga gimana sedihnya, gimana. Terus empati afektif dapat membantu di mana individu untuk merasakan emosi yang sama dengan yang dirasakan orang tersebut. Salah satu aspek penting di dalam empati afektif adalah kepekaan dalam merasakan emosi orang lain. Tidak hanya sekedar mengetahui, apapun menyadari adanya tindakan emosi tersebut. Jadi kalau ada temen nih, kadang kan kalau kita ada masalah, temen tuh ngerasa nggak mood. Kadang kalau ngobrol kita dikacangin atau nggak ada timbal baliknya. Mungkin tuh temen kita lagi mendem apa
negatif, nggak boleh berpikir orang ini kenapa sih cuek sama kita, apa orang ini nggak suka ya sama kita. Jadi kita nggak boleh berpikir kayak gitu ya. Jadi kita harus melihat teman kita tuh gimana, atau ada masalah kita harus ngerti, kita harus merasa peduli sama masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Ya. Kemudian ada menurut Davis 1983 empati dibagi menjadi 4, diantaranya kemampuan memposisikan diri dalam refleksi orang lain, atau kedua fantasi, yang ketiga kemampuan untuk fokus dalam empati, dan yang keempat tekanan personal, di mana perspektif taking yaitu mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kita tuh mampu merasakan juga kalau teman kita tuh merasa sedih dengan ekspresi. Kadang kan teman gak mau mengungkapkan nih apa yang dirasakan karena mungkin takut membebankan teman kita. Jadi kita tuh harus peduli, harus ngerti kalau teman kita tuh gak mau cerita dengan masalah dia tuh karena ya mungkin takut membebani diri kita kayak gitu ya. Terus ada fantasi, di mana imajinasi seseorang dengan mengubah diri sesuai imajinasi dalam tindakan. Kayak kita nonton film atau baca-baca buku nih, ada film yang kayak apa ya, memerankan menolong orang lain, terus kita tuh membayangkan nanti kita kalau ketemu orang, kalau di jalan lagi kesusahan kita tolong, kita ini juga ya kayak yang kita tonton, kayak kita ambil positifnya gitu ya. Terus ada empathic consent, yaitu mengacu pada emosional, biasanya merasakan sakit yang dialami seseorang. Kayak teman dekat kita nih lagi cerita putus dari pacarnya gitu, terus kayak nangis atau apa gitu, kita merasakan, teman kita juga kita merasakan kalau rasa sakitnya tuh gimana terhadap teman kita, kayak kita merasakan emosional yang teman kita rasain kayak gitu ya. Terus ada tekanan personal, yaitu atau personal distress, di mana perasaan cemas dalam menyaksikan teman kita kalau lagi merasa sedih. Kayak kita tuh teman kita dijalin nih sama orang lain yang nggak kenal gitu, kita tuh kayak ngerasa emosi kalau teman kita tuh diganggu sama orang kayak gitu. Kita tuh pengen bantu kayak gitu, kayak udah kita yang emosi kayak gitu ya. Terus adapun bentuk perilaku empati, di mana peka terhadap perasaan orang lain, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jika kalau temennya merasa sedih, kita juga bisa merasakan sedihnya. Terus berlatih mengorbankan diri sendiri, ya kalau semuanya teman kita lebih membutuhkan bantuan kita, kalau kita mampu ya kita bantu tanpa memikirkan diri kita sendiri, diri kita terlebih dahulu, kita bantu dulu teman kita. Terus mampu membahagiakan orang lain setelah dirinya. Jadi kalau kita seneng nih, kayak kita lagi main kemana, kita ajak teman kita biar teman kita juga seneng kayak apa yang kita rasain, kayak bahagia, kayak ceria apa yang kita rasain. Terus membayangkan orang lain dengan seandainya aku. Soalnya teman kita ada masalah problem keluarga atau apa, kita merasakan coba ya, kita pedulinya tuh dari coba kalau posisi dia jadi aku, apa aku mampu, apa aku bisa kayak dia. Jadi kita kan merasa peduli kan, kita membayangkan orang lain tuh kita sebagai teman kita itu. Terus membantu sesama jika dalam kesusahan. Jika teman kita merasa kesusahan atau pecah ban atau kehabisan bensin atau pecah ban, jadi kita bisa membantu teman kita. Kita membantu dengan rasa ikhlas tanpa pamrih atau apa, atau kita mengharapkan dibantu kembali. Enggak, yang penting kita harus membantunya dengan ikhlas. Jadi ibu mau tanya, bagaimana sih pemahaman kalian apa yang sudah ibu jelaskan?
yang bisa menjelaskan, bisa memahami apa sih pemahaman kalian yang sudah Ibu jelaskan? Jadi empati itu adalah memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka. Dan ini untuk menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain tersebut. Baik, terima kasih. Jadi kita dengan tumbuhnya rasa empati itu kita bisa peduli terhadap orang lain ya. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita juga bisa membantu apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi apa sih pengalaman makna yang kalian ambil dari kegiatan hari ini? Ibu, silakan Elisha. Makna dari latihan empati ini seperti kita itu harus memiliki rasa empati yang tinggi pada orang lain, terus lebih peka terhadap perasaan orang lain, tanpa memikirkan diri kita terlebih dahulu. Jadi kita harus memikirkan orang lain tersebut. Ya, baik, benar yang dikatakan Elisha. Jadi kita juga harus lebih peka terhadap orang lain. Kita juga peduli apa yang dirasakan orang lain ya. Baiklah. Karena waktunya sudah mau habis, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Materi yang sudah disampaikan, penjelasan yang sudah disampaikan. Baik, silakan Diana. Jadi kesimpulannya seperti tadi Bu, empati adalah memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka. Yaitu menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain. Empati itu contohnya bisa kayak ketika teman kita sedang ada musibah, kita harus mengucapkan bela sungkawa. Ketika teman kita sedih, kita harus merangkulnya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Diana. Baik, yang dikatakan Mbak Diana itu benar. Jadi, kalau teman kita lagi berduka, kita bisa mengatakan, mengucapkan bela sungkawa. Kalau teman kita lagi sedih, kita bisa merangkulnya. Jadi kita bisa merasakan apa yang teman kita rasakan. Jadi kita lebih peduli, nggak acuh sama perasaan orang lain, gitu ya. Jadi, apa sih manfaat kita mempelajari perilaku empati ini? Manfaat dari perilaku empati ini. Baik, silakan Pak Adil. Perilaku empati jadi lebih memahami perasaan orang lain, lebih mengerti apa yang dirasakan orang lain. Baik, benar ya anak-anak yang dikatakan oleh Mbak Ajeng. Jadi dari kita mempelajari perilaku empati ini, kita dapat merasakan perasaan orang lain, lebih peduli terhadap orang lain ya. Ya Bu. Jadi untuk kedepannya kalian jangan acuh terhadap orang lain, jangan nggak peduli sama teman kita sendiri. Jadi kita harus selalu mengerti apa yang dirasakan teman kita sendiri ya. Mungkin kalau teman kita lagi nggak mood, itu mungkin lagi ada masalah, kita jangan berpikiran kalau teman kita tuh cuek sama kita, nggak peduli lagi sama kita, gitu ya. Ya Bu, ya. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ada evaluasi hasil layanan yang sudah Ibu berikan ya. Yaitu di sini ada nama, ada kelas, nanti ditulis, terus berikan jawaban yang sejujurnya dari pertanyaan berikut dengan menggarisbawahi kata sesuai dengan yang Anda rasakan. Sumpamanya menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi bisa digarisbawahi yang menurut kalian itu gimana? Ya, paham kan? Paham. Ya.
Baiklah, karena waktu ibu sudah habis, nanti itu dikumpulkan bisa istirahat ya, salah satu orang menemui ibu di kantor. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafal hamdalah. Baiklah, sebelum mengakhiri kita berdoa dulu ya, karena kita tadi kan awalnya berdoa, jadi kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa.